Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Wahyudi Amri Santoso, selaku mentor serta rekan-rekan peserta presentasi laporan orientasi P3K. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Pada hari Kamis, 26 Juni 2025, izinkan saya Rizky Aulia untuk memandu acara presentasi laporan orientasi, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Untuk mempersingkat waktu, presentasi yang pertama akan disampaikan oleh Laila Sari Ramadhani. Untuk Saudara Laila Sari Ramadhani, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Izin memperkenalkan diri, saya Laila Sari Ramadhani sebagai nutrisionis terampil hendak memaparkan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Berikut adalah judul dari inovasi yang saya ambil, yaitu digitalisasi uji kepuasan pasien terhadap menu makanan di unit gizi RSUD Bung Karno Kota Surakarta. Yang pertama yaitu latar belakang. Nah, latar belakang adanya kegiatan ini yaitu pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja mempunyai hak untuk mendapatkan pengembangan kompetensi dan dilakukan pengenalan dan penyediaan informasi mengenai nilai-nilai aparatur sipil negara. Nah, kemudian kegiatan dari yang saya ambil ini yaitu dari unit gizi. Kegiatan pelayanan gizi di rumah sakit merupakan salah satu pelayanan penunjang medis dalam pelayanan kesehatan paripurna rumah sakit. Penyelenggaraan makanan di rumah sakit dilaksanakan dengan tujuan untuk menyediakan makanan yang kualitasnya baik, jumlah sesuai kebutuhan, serta pelayanan yang layak dan memadai bagi pasien. Komponen penting dalam kesuksesan penyelenggaraan makanan rumah sakit adalah berorientasi pada kepuasan pasien. Kemudian, adapun maksud dari kegiatan seminar ini yaitu yang pertama mengenal nilai dan etika instansi, yang kedua mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Kemudian tujuannya yang pertama yaitu pengenalan tugas dan fungsi ASN, yang kedua pengenalan nilai dan etika, yang ketiga pemahaman dan penyediaan informasi kepada P3K yang baru diangkat, yang keempat mampu melaksanakan tugas yang menjadi kewajiban. Kemudian waktu dan tempat diadakannya seminar ini yaitu kegiatan orientasi P3K dilaksanakan pada tanggal 16 Mei sampai dengan 26 Juni 2025 yang bertempat di RSUD Bung Karno, Kota Surakarta. Kemudian selanjutnya adalah nilai dan etika pada pemerintah Kota Surakarta. Adapun Kota Surakarta sendiri itu memiliki visi dan misi. Visinya ialah mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Adapun misinya yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Yang kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Dan yang terakhir, mewujudkan kondusivitas daerah dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Kemudian, yang ketiga yaitu nilai dan etika organisasi. Adapun visi dari Dinas Kesehatan Kota Surakarta adalah
mewujudkan Dinas Kesehatan Kota Surakarta ikhlas dalam memberikan pelayanan prima. Adapun misinya yaitu yang pertama, memberikan pelayanan prima yang berorientasi pada kesesuaian peraturan perundangan yang berlaku, keterbukaan informasi dan kejelasan. Yang kedua, meningkatkan kualitas SDM aparatur secara periodik dan berkelanjutan. Yang ketiga, mengembangkan sarana dan prasarana serta memutakhirkan teknologi informasi. Berikut adalah struktur organisasi Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Lanjut. Kemudian untuk OPD yaitu RSUD Bung Karno Kota Surakarta memiliki visi. Yang pertama visinya ialah menjadi rumah sakit dengan pelayanan paripurna berdasarkan semangat Bung Karno guna mewujudkan masyarakat waras tahun 2024. Dan tujuan dari RSUD Bung Karno Kota Surakarta itu sendiri adalah terwujudnya pelayanan RSUD Bung Karno sebagai fasilitas layanan rujukan kesehatan secara paripurna. Nah, berikut adalah struktur organisasi dari RSUD Bung Karno Kota Surakarta. Kemudian, struktur organisasi unit gizi RSUD Bung Karno Kota Surakarta dapat dilihat di sini. Untuk bagian unit gizi itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada manajemen sistem penyelenggaraan makanan, kemudian manajemen asuhan gizi, dan juga penelitian dan pengembangan. Untuk seminar hasil laporan yang saya ambil ini, saya mengambil dari bagian manajemen sistem penyelenggaraan makanan. Untuk bab 4 yaitu rencana dan hasil kerja P3K. Dari beberapa isu yang ada di unit gizi, maka dilakukan identifikasi. Nah, isunya itu ada 3. Yang pertama, belum adanya media penunjang untuk memudahkan penulisan perubahan diet makan pasien. Nah, kondisi saat ini yang ada yaitu kegiatan penulisan perubahan diet makan pasien masih menggunakan media papan tulis. Kondisi yang diharapkan, terlaksananya penulisan perubahan diet makan pasien menggunakan media digital atau monitor. Yang kedua, belum optimalnya pengumpulan data uji kepuasan pasien. Kondisi yang ada saat ini yaitu kegiatan pengumpulan data uji kepuasan pasien masih menggunakan kertas form yang dibagikan ke pasien. Kemudian kondisi yang diharapkan, terlaksananya pengumpulan data uji kepuasan pasien menggunakan media digital atau scan barcode. Kemudian isu yang ketiga yaitu belum adanya aplikasi penunjang untuk memudahkan penginputan pada stok bahan makanan basah. Kondisi yang ada saat ini yaitu kegiatan penginputan stok bahan makanan basah ditulis secara manual. Kondisi yang diharapkannya nanti terlaksananya penginputan stok bahan makanan basah menggunakan aplikasi digital. Dari isu yang sudah diidentifikasi tadi, kemudian dianalisis dengan metode USG, kemudian didapatkan peringkat untuk yang pertama yaitu belum optimalnya pengumpulan data uji kepuasan pasien dengan nilai total USG-nya yaitu 15. Kemudian untuk peringkat yang kedua belum adanya media penunjang untuk memudahkan penulisan perubahan diet makan pasien dengan total nilai USG-nya 13. Dan peringkat yang ketiga yaitu belum adanya aplikasi penunjang untuk memudahkan penginputan pada stok bahan makanan basah dengan nilai total USG-nya 12. Nah, kemudian rencana dari hasil kerja. Yang pertama yaitu tahapan kegiatannya mencari referensi mengenai indikator kepuasan pasien terhadap menu makanan di rumah sakit. Nah, di sini kegiatannya itu mencari sumber atau referensi mengenai indikator apa saja yang akan diambil untuk dilakukan uji kepuasan pasien terhadap uji kepuasan pasien di rumah sakit. Nah, kemudian yang kedua yaitu konsultasi dengan mentor. Di sini membahas tentang indikator yang sudah dicari tadi, kemudian nantinya outputnya hasilnya mendapatkan masukan dan juga saran terkait indikator apa saja yang akan diambil untuk uji kepuasan pasien. Kemudian yang ketiga, melakukan diskusi dengan rekan kerja mengenai penyusunan Google Form tentang indikator uji kepuasan pasien. Setelah mendapatkan masukan dan arahan dari mentor, kemudian penulis berdiskusi dengan rekan kerja, ya sesama ahli gizi untuk
membahas mengenai indikator yang telah ditetapkan untuk penyusunan Google Form. Kemudian yang keempat, menyusun form uji kepuasan pasien terhadap menu makanan di unit gizi ke dalam Google Form dan membuat barcode. Adapun kegiatannya yaitu menginput daftar pertanyaan ke dalam Google Form. Kemudian setelah didapatkan link atau alamat dari Google Form tersebut, dilakukan pembuatan barcode. Kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan sosialisasi dengan rekan kerja dan praktik pengambilan data dengan scan barcode. Nah, setelah tercipta barcode, kemudian penulis melakukan sosialisasi dengan sesama ahli gizi, yaitu menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan terkait dengan digitalisasi uji kepuasan pasien. Setelah rekan kerja semuanya memahami, maka dilakukan praktik pengambilan data dengan scan barcode. Kemudian yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi serta pelaporan hasil. Nah, berikut adalah hasil kerja dari kegiatan tersebut, yaitu yang pertama mencari referensi. Di situ terdapat form, yaitu form untuk dimasukkan ke dalam Google Form. Di situ formnya didapatkan ada 4 indikator unsur pelayanan gizi. Yang pertama yaitu kelengkapan makanan, yang kedua itu rasa makanan, yang ketiga variasi menu, dan yang keempat aroma dari makanan. Nah, kemudian konsultasi dengan mentor. Setelah didapatkan indikator itu, kemudian berkonsultasi. Nah, setelah berkonsultasi, kemudian langkah selanjutnya adalah penyusunan Google Form dan membuat barcode. Dengan memasukkan data yang ada di Word ke dalam Google Form sesuai dengan pernyataan yang ada. Kemudian setelah didapatkan link atau alamat dari Google Form, kemudian dibuat scan barcode. Dan juga didapatkan link untuk uji kepuasan pasien. Setelah itu, setelah dibuat barcode, sebelumnya dilakukan sosialisasi dengan teman-teman agar saya dan juga teman-teman melakukan pengambilan data atau uji kepuasan pasien terhadap menu makanan di rumah sakit. Nah, ada praktik pengambilan datanya. Di sini saya mengambil ada 2 dokumentasi. Nah, setelah ada pengambilan data, kemudian melaporkan hasil dari uji kepuasan pasien. Nah, berikut laporan hasil dari pengolahan data penilaian kepuasan pasien terhadap menu makanan di unit gizi RSUD Bung Karno Kota Surakarta itu mengacu pada Permenpan RB nomor 14 tahun 2017. Jadi di sini diambil 30 responden atau 30 pasien untuk didapatkan hasil dari uji kepuasan pasien. Nah, setelah diolah data dari 30 responden itu dengan 4 indikator, kemudian didapatkan kepuasan pasien terhadap menu makanan di unit gizi Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno mendapatkan nilai 80,0, yaitu termasuk kategori yang baik. Nah, lanjut. Nah, di sini nilai rata-rata dan indeks kepuasan pasien dari 4 unsur pelayanan. Yang pertama, dari unsur kelengkapan makanan, yaitu apakah makanan itu lengkap terdiri dari makanan pokok atau makanan utama, yaitu nasi, bubur, atau nasi tim, kemudian ada lauknya, ada sayurnya, buah, dan juga minuman. Nah, itu termasuk dari indikator kelengkapan makanan. Ini mendapatkan nilai indeks kepuasan pasien 83. Untuk nilai mutu pelayanannya yaitu dengan kategori baik. Kemudian yang kedua yaitu dari rasa makanannya dengan nilai indeks kepuasan pasien itu 79. Untuk mutu pelayanannya dengan kategori baik. Di sini dinilai rasa makanannya itu enak atau tidak, keasinan atau tidak, atau kemanisan atau tidak. Kemudian kalau dari yang ketiga, unsur variasi menu. Nah, apakah menu yang diberikan itu variatif atau tidak, baik dari lauk pauk ataupun dari sayurnya. Itu dari nilai indeks kepuasan pasien dari 30 responden itu mendapatkan nilai 79. Untuk nilai mutu pelayanannya yaitu baik. Kemudian yang terakhir yaitu dari unsur aroma makanan
Di sini untuk pernyataannya apakah aroma makanan dari yang diberikan itu menggugah selera makan pasien atau responden atau tidak. Di sini mendapatkan nilai indeks kepuasan pasien yaitu 78 dengan nilai mutu pelayanannya yaitu dengan kategori baik. Kesimpulan dari kegiatan yang saya lakukan yaitu kegiatan digitalisasi uji kepuasan pasien memiliki keunggulan yaitu mempermudah penulis dalam pengambilan data ke pasien, efektif dan efisien dalam pelaporan hasil uji kepuasan pasien terhadap menu makanan di unit gizi. Selain itu, manfaat bagi RSUD Bung Karno adalah didapatkannya nilai mutu pelayanan gizi rumah sakit dengan 4 indikator, yaitu tadi kelengkapan makanan yang diberikan, rasa makanan, variasi dari menu makanan, serta aroma makanan. Dan adanya form kepuasan ini diharapkan dapat memenuhi standar kepuasan pasien terhadap pelayanan gizi di RSUD Bung Karno, Kota Surakarta. Kemudian sarannya yaitu diharapkan untuk kedepannya kegiatan digitalisasi uji kepuasan pasien ini terhadap pelayanan gizi dapat berjalan lancar dan berkelanjutan dengan memiliki indikator-indikator yang lebih lengkap, sehingga keberhasilan penyelenggaraan makanan bisa memenuhi kepuasan pasien terhadap pelayanan gizi di RSUD Bung Karno, Kota Surakarta. Baik, terima kasih. Sekian dari pemaparan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan lagi ke moderator. Demikianlah presentasi yang telah disampaikan. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, masukan, dan saran dari mentor. Kepada mentor dan rekan-rekan yang hadir, kami persilahkan. Terima kasih kepada saudara Laila yang telah menyampaikan presentasi dan inovasi yang terkait dengan survei kepuasan pasien, terutama terkait dengan makanan. Di dalam survei tersebut disampaikan bahwa dari hasil surveinya itu memang baik semuanya, karena memang dari hasil tersebut sudah baik, tentunya tinggal kita mempertahankan bahwa kualitas pelayanan ataupun menyiapkan menu terutama di unit gizi RSUD Bung Karno Kota Surakarta tentunya bisa dipertahankan. Nah, yang kami tanyakan, apabila dari hasil survei itu tidak baik ataupun tidak sesuai dengan yang dari hasil survei, apa langkah-langkah yang diambil dari jenengan selaku ahli gizi di Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno Kota Surakarta ini? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Apabila nantinya ada kritik dari pasien mengenai menu makanan ataupun dari aroma, dari rasanya, nanti pertama akan ditelusur dulu. Nah, apakah yang disajikan itu benar sesuai dengan yang disampaikan dari pasien kritiknya. Nah, kemudian setelah itu nanti akan dilakukan evaluasi dan perbaikan. Jadi setelah ditelusur apakah benar dari menu yang diberikan itu sesuai dengan kritik dari pasien, nah kemudian nanti dilakukan evaluasi dari misal rasanya terlalu asin atau terlalu manis, kemudian nanti akan dievaluasi dari boganya atau yang membuat masakan itu untuk takaran dari garam atau gulanya itu lebih diteliti lagi atau diperbaiki lagi, seperti itu. Ya, jadi terkait dengan ini hasil survei kan kebetulan cukup baik semuanya, jadi kalau nanti apabila ditemukan ada hasil survei, otomatis kita harus mempunyai langkah-langkah ataupun menyiapkan tindak lanjutnya. Apa benar yang disampaikan oleh pasien terkait dengan survei yang dilaksanakan, dan tentunya juga jenengan sebagai ahli gizi harus mempunyai kiat-kiat. Maunya harus dari survei yang dilakukan apabila tidak memenuhi syarat atau tidak memenuhi indeks kepuasan pasien,
ini juga harus menyiapkan ataupun harus melakukan monet terkait dengan survei yang tidak memenuhi syarat tersebut atau tidak sesuai dengan kepuasan tersebut, itu dievaluasi dan kemudian dilakukan tindakan-tindakan yang tentunya dikonsultasikan dulu dengan dengan atasan ataupun terkait dengan menu yang ada perlu dikoordinasikan di unit gizi. Oke. Oke, jadi ini hanya masukan saja. Nanti mungkin ke depan karena ini sementara yang Anda intervensi itu adalah terkait dengan menu, dengan menu, dan ini mungkin di unit gizi adalah apa istilahnya belum melihat unit gizi secara keseluruhan, jadi hanya baru menu yang dievaluasi. Mungkin ke depan mungkin perlu dikembangkan lagi terkait dengan kepuasan pasien terhadap sistem penyediaan menu sistem penyediaan makanan ya, terutama bagi pasien yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno. Saya kira dari saya cukup. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Alhamdulillah, acara presentasi laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Kesehatan Kota Surakarta telah terlaksana dengan baik dan lancar. Kiranya apa yang disampaikan pada presentasi laporan tersebut bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Rizky Aulia selaku moderator, pamit undur diri dan mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.